Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita lagi ada di Jawa Tengah. Kita perjalanan dari Parangtritis menuju ke Magelang. Kalau perjalanan dari Bandung ke Jogjanya via tol udah kita review di video-video sebelumnya ya. Nah, kita tuh perjalanannya sore dan hujan, jadi memang jalanannya gelap ya. Nah, perjalanan Parangtritis Magelang tuh sekitar 2 jam, petualangan banget gitu. Kita melewati hutan, perkebunan, terus juga jalan-jalan pedesaan, tapi jalannya tuh salut banget walaupun masuk ke pedesaan tapi mulus. Nah, resort yang akan kita review tuh termasuk hidden gem dan posisinya tuh deket banget dengan Candi Borobudur. Nih, sebelah kanan itu Candi Borobudur ya. Udah kita review sebelumnya, tapi kita malah belum review resort dimana kita menginap. Di depan kita belok kanan aja, ini memang gelap banget, mendung juga, terus sore juga. Nah, di sini tuh melewati beberapa tempat wisata, terus tempat makan, dan persawahan. Kita udah nyampe, kita review langsung besoknya aja ya, pas cerah. Ini parkiran depannya ada bisa muat 2 atau 3 mobil, terus kita masuk ke dalam. Di dalam juga ada parkiran lagi. Nah, untuk parkirannya memang bener-bener cuman segini ya, nggak luas, tapi memang untuk unit kamarnya pun nggak banyak, jadi cukup memadai. Nah, ini area resepsionisnya dan juga resto. Nah, cuman sayang waktu kita kesini tuh restonya sedang nggak buka, jadi ini area bisa dipakai untuk duduk-duduk tamu aja. Nah, kalau breakfast itu aman ya, udah disediain. Tapi jangan khawatir, di Gopalan ini walaupun dia kayak masuk ke jalan pedesaan, tapi rame sama resto, tempat makan, ataupun kalau mau pesan online tuh gampang banget. Jadi jangan khawatir. Nah, ini area restonya. Dari area resto ini kita bisa lihat persawahan, terus juga pepohonan, dan depannya tuh ada kayak bukan sungai ya, kayak solokan kecil gitu. Jadi kita bisa dengar gemericik air. Nah, ini kalau padinya udah mulai tinggi, cakep banget. Waktu kita kesini tuh padinya masih baru banget ditanam. Ini area kolam renangnya. Dari sini tuh terkesan infinity pool ke area persawahan ya, cakep ya. Nah, resort ini tuh namanya Gopalan, jarak ke Borobudur tuh cuma 5 menit aja alias 1,5 km. Jadi kalau teman-teman misal perjalanan dari Jogja atau dari luar kota pengen nginep nih santai dulu, baru besoknya ke Borobudur, ini bisa banget karena deket. Nah, kolam renangnya tuh nggak terlalu besar tapi jujur aja seger gitu. Terus areanya tuh karena benar-benar menyatu dengan alam ya. Selain bangunannya juga di sini rimbun gitu, penuh pepohonan, jadi bikin betah. Nah, kalau teman-teman berenang, ini kurang lebih view yang akan teman-teman dapet. Seger ya. Coba kalau padinya tinggi ini akan lebih cakep. Kita langsung aja review kamar-kamarnya ya. Nah, ini adalah tipe Borobudur Mountain View nomor 1. Jadi ini posisinya paling dekat dengan lobby dan juga dia di atas, jadi bisa kelihatan kolam renang dan juga persawahan. Cuman karena dia dekat dengan lobby dan juga di atas ya, kayak bisa lihat lalu lalang orang gitu. Menurut aku ini kurang privasi. Jadi aku lebih suka nomor kamar yang lain. Ini Borobudur Mountain View nomor 1. Nah, ini Borobudur Mountain View nomor 2, bukan nomor 2, nomor 3 dan 4. Kita sebenarnya akan room tour, tapi room tour di nomor 2 dengan tipe yang sama. Ini nomor 3 dan 4. Malah aku lebih suka yang nomor ini karena view sawahnya lebih dekat. Dan kalau mau lihat ke area kolam renang juga deket. Dan yang paling penting ini lebih privasi karena paling pinggir, jadi nggak dilaluin banyak orang. Nah, kita tuh sebenarnya pengen banget room tour yang ini dan juga pengen nginep di sini, tapi kemarin tuh kayak lagi renovasi gitu atau maintenance, jadi nggak beroperasi. Tapi kayaknya kalau teman-teman pas kesini ini udah banget bisa dipakai. Nah, ini jarak ke kolam renang sedekat ini, deket banget tuh.
Jadi kalau mau deket kolam renang, terus juga lihat sawahnya lebih jelas dan nggak dilaluin banyak orang, bisa pilih Mountain View atau Borobudur Mountain View nomor 3 dan 4. Nah, harusnya dari sini tuh kelihatan Gunung Merapi dan Merbabu, tapi karena mendung. Nah, kalau 1, 3, dan 4 itu kamarnya di depan terpisah. Ini adalah deretan kamar-kamar yang dalam satu area yang sama. Ini semua areanya tuh berada di belakang kolam renang. Nah, ini dia kamar nomor 2. Tipenya sama, yaitu Borobudur Mountain View. Katanya kamar favorit. Tapi jujur aja ini balkonnya mengarah ke samping. Jadi ke public area, jadi kurang privacy. Dan ini tuh menghadap ke area yang sama dengan kamar-kamar lain. Kalau yang 1, 3, dan 4 itu lebih privacy ya, balkonnya langsung menghadap ke persawahan, tidak berbagi dengan kamar-kamar lain. Kita langsung aja room tour di kamar nomor 2, tipe Borobudur Mountain View. Ini dia penampakan kamar nomor 2 di tipe Borobudur Mountain View. Untuk kamarnya suasananya sangat-sangat klasik, terus juga etnik, perpaduan kayu, batu bata expo, dan juga lantai yang bener-bener diplester aja sama semen, jadi nggak pakai granit atau juga pakai marmer. Bener-bener kayak rumah tempo dulu. Tapi sekarang tuh balik lagi ya, lantai-lantai udah mulai pakai plesteran alami aja gitu, nggak pakai keramik lagi, udah hits lagi sekarang. Di sini ada mesin tik jadul menambah kesan klasiknya, terus juga ada kulkas, ini berbayar. Ada 2 pasang slipper, air mineral, teko listrik, dan komplement, dan juga 2 buah handuk. Ini lemarinya terbuka aja, cukup besar. Semua tipe di Gopalan ini ada AC-nya. Nah, ini area wastafelnya. Untuk wastafelnya udah mulai modern. Kayaknya kalau diganti sama batu lebih pas ya dengan konsep sederhana gitu atau juga alami. Nah, ini area toiletnya dan juga tempat mandinya itu benar-benar alami. Dindingnya tuh hanya dipakein kayak apa ya? Ini tuh semen aja yang dicat gitu. Kayak konsep kamar mandi tempo dulu. Tapi sekarang hits lagi sih. Terus untuk amenitiesnya lengkap. Jadi kamar nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah tipe Borobudur Mountain View. Kenapa? Karena harusnya bisa lihat gunung ya dari sini. Dan ini kamar nomor 2 adalah salah satu kamar dengan pencahayaan terbaik di tipe ini. Kenapa? Karena dia punya jendela yang besar dan view-nya langsung ke kolam renang, persawahan, dan harusnya bisa lihat Gunung Merbabu dan Merapi. Juga bisa lihat Stupa Borobudur. Jadi dulu tuh dari kamar kita bisa lihat Stupa Borobudur. Kalau sekarang sudah mulai tertutup sama pohon yang sudah mulai tinggi, tapi kita masih bisa ngintip-ngintip sedikit gitu Stupa Borobudurnya. Nah, tadi harganya kita udah bahas belum ya? Kalau belum, ini di 700 sampai 1 jutaan. Ingat ya teman-teman, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Dari tipe Borobudur Mountain View kita langsung pindah dulu ke tipe superior atau juga standar. Nah, ini namanya standar atau superior dari nomor 9, 10, 11, 12. Nah, nomor 11, 12 tuh dia view-nya mentok tembok. Jadi kalau mau bisa ngintip view kayak gini, better pilih nomor 9 atau 10. Nah, tipe superior atau tipe standar ini cuman ada 4 unit. Jadi Hotel Gopalan ini memang unitnya terbatas. Kita langsung lihat yuk gimana penampakan kamar dari tipe superior atau tipe standar ini. Oh ya, ini penampakan tipe superior atau standar. Kita ambil videonya tuh pas jam 5 sore dalam keadaan mendung dan hujan. Jadi memang gelap, terus ditambah memang ornamen dan juga dinding lantainya tuh gelap. Jadi otomatis pencahayaannya juga kurang bagus. Tapi nyaman, terus juga ini benar-benar buat istirahat, cocok banget. Suasananya masih senada, yaitu menyatu dengan alam, etnik, dan klasik. Di sini ada teko listrik, ada komplement teh, gula, kopi, terus juga air mineral. Ada kulkas, walaupun ini tipe termurah tapi ada kulkasnya. Nah, tadi minumannya berbayar ya, dan 2 pasang slipper. Untuk ukuran lemarinya ini sama dengan tipe Borobudur Mountain View. Nah, kalau nyari di mana amenitiesnya di sini nih di lemari. Nanti tinggal bawa aja ke kamar mandinya. Kita langsung cek gimana penampakan kamar mandinya yuk.
Untuk konsep kamar mandinya masih tetap sama, menyatu dengan alam, hanya dipakai semen aja. Kalau di tipe Borobudur Mountain View itu wastafelnya besar dan di luar. Kalau di tipe standar atau superior ini di dalam dan kecil. Jadi untuk konsep kamar mandinya masih konsisten dengan natural. Nah di sini ada telepon, tapi kalau nggak salah nggak berfungsi deh. Tapi kita dikasih nomor telepon yang setiap saat kita bisa hubungin petugasnya. Jadi aman kok, dan ini ke resepsionis deket. Dan petugasnya itu standby 24 jam. Untuk konsepnya masih sama ya, etnik, ada ornamen-ornamen batik. Untuk suasana kamarnya cukup besar, masih cukup untuk extra bed. Untuk harganya di 400 sampai 600 ribuan. Tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah. Nah ini kita waktu sore hari, jadi hujan nih kayak gini kondisinya. Jadi kalau teman-teman nginep di nomor 11 sama 12 tuh kayak gini, mentok tembok. Kalau nginep di nomor 9 dan 10, ini bisa lihat view kayak gini, ngintip lah sedikit. Nah kita lanjut lagi, ini pagi-pagi udah cerah aja. Jadi kita bisa lihat dengan jelas kamar-kamar yang ada di sini. Kita lanjut ke tipe Mountain View. Kalau tadi tuh Borobudur Mountain View, kalau ini Mountain View aja. Jadi jangan ketuker ya. Nah ini tipe Mountain View. Untuk konsep, desain, juga penataannya mirip-mirip, cuman beda luas kamar dan juga posisi-posisi dari bednya. Nah untuk pencahayaannya, untuk di Mountain View ini kurang menurut aku. Ditambah juga dinding dan lantainya juga memang warnanya gelap. Terus dia tuh punya jendela yang kecil aja nih, segede gini. Jadi cahayanya kurang. Ini tuh cahayanya lumayan cukup terang karena kita buka pintu. Di sini ada mesin tik, jadi nambah klasik ya. Nah kalau di Borobudur Mountain View meja TV-nya kan panjang. Kalau di Mountain View itu meja TV-nya kecil. Ini agak takut ketuker ya. Kalau yang tadi tuh Borobudur Mountain View yang view-nya paling bagus. Kalau ini Mountain View aja, gak ada Borobudurnya namanya. Nah ini langit-langitnya cukup unik. Dia nggak kayak tipe-tipe sebelumnya. Jadi kayak atap pendopo. Kalau yang sebelumnya kan dari anyaman bambu. Untuk bednya ini posisinya di tengah-tengah, terus juga di belakangnya ada ruangan lagi. Kayak tersekat gitu, kira-kira ruangan apa ya? Oh ternyata di belakang bednya tuh ada lemari, ada kulkas sama dengan tipe sebelumnya. Ada teko listrik, air mineral, komplement teh kopi gula, dan 2 pasang slipper. Terus di situ lemarinya sama ya tipenya. Di sini ada 2 buah pintu. Ini untuk area toilet dan juga tempat mandinya. Ternyata untuk tipe Mountain View ini terpisah. Di tengah-tengahnya ada wastafel. Untuk wastafelnya udah sedikit modern tapi cerminnya tetap klasik dan etnik. Kita lihat area kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sama dengan tipe-tipe lain, yaitu pakai dinding dari semen dan atapnya kayu. Untuk amenitiesnya lengkap. Terus kita lihat yuk ke area lainnya, yaitu area toiletnya. Ini di tengahnya ada wastafel, jadi kayak pembatasnya. Terus kita akan lihat area toiletnya. Area toiletnya kecil karena terpisah, tapi enak ya kalau yang satu pengen ke toilet, yang satu pengen mandi, bisa dipakai dua-duanya karena dia terpisah. Jadi untuk konsep kamar mandinya sama ya, semua tipe. Ternyata untuk Mountain View luas juga. Ini kalau bednya nggak di tengah, terus posisi lemari juga nggak di tengah, kayaknya bisa nih dijadiin mini living room gitu. Dipakein sofa, terus televisinya di area ini, jadi kayak punya 2 ruangan gitu. Karena ini bednya di tengah, jadi terkesan makan tempat sih menurut aku ya. Tapi mungkin konsepnya udah begini. Dan ini dia view dari Mountain View. Jujur aja untuk ke area sawahnya jauh, dan ini memang nggak terlalu private karena dikelilingin sama tipe-tipe lain. Nah untuk Mountain View itu di harga 600 sampai 700-an. Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Nah kalau sebelah Mountain View ada tipe family. Untuk tipe family ini ada 2 unit, bukan villa besar, melainkan 1 room, ada 2 bed yang ukurannya besar. Jadi harganya di 700 sampai 900 ribuan. Kapasitas untuk 4 orang, dan untuk gambaran dari dalamnya saya simpen di sini, nggak sempat review karena sedang terisi. Untuk ke view cukup jauh karena memang posisinya paling pojok.
Dari datang sampai pulang kita nggak lihat penampakan gunungnya, cuman kelihatan sedikit kayak gini aja karena lagi mendung. Nah untuk breakfastnya nggak buffet melainkan ala carte. Teman-teman bisa pilih mau mie goreng atau nasi goreng. Minumannya juga bisa pilih mau jus atau teh manis ya, lupa. Sekitar itulah. Jadi pilihannya nggak banyak. Kalau teman-teman pengen lihat ini gambaran breakfast kita. Habis breakfast kita langsung diajak ngasih makan ikan. Ikannya gede-gede dan bisa disuapin gitu, lucu banget saking akrabnya. Nah teman-teman bisa ngajak si kecil, ini salah satu hal yang seru ya. Nah mungkin segitu aja, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum.